Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisroh Hatunisa. Saat ini saya mengajar di SMP Islam Terpadu Subulul Huda Kebonsari, Kabupaten Madiun. Sekaligus sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya dalam program studi IPA dengan nomor peserta 2016 99747526. Hari ini, tanggal 5 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja video pembelajaran dengan materi gangguan pada sistem ekskresi kelas 8 di SMP Islam Terpadu Subulul Huda Kebonsari Madiun. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya minta tolong satu orang membantu saya untuk memimpin berdoa. Oke, silakan. Siapkan doa. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang hari ini tidak masuk? Nafisa. Kemana? Saya. Yang lain? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Loh. Kok ketoknya capek atau ya Jaya? Ngantuk? Tidak. Oh tidak. Biar kalian semangat, saya putarkan tentang motivasi, ya. Silakan semuanya ambil posisi berdiri. Biar kalian tidak ngantuk. Judulnya saya tahu, sadar siap dan melakukannya. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Saya tahu, sadar, siap, sadar, tahu. Saya tahu, sadar, siap dan melakukan. Oke, silakan duduk. Sudah tidak ngantuk kan? Kalau sudah tidak ngantuk, sekarang kita lanjutkan. Oke. Hari ini pertemuan ketiga. Kita sudah melakukan pertemuan pertama dan pertemuan kedua, nggih. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya mau bertanya dulu materi yang sudah kita pelajari kemarin tentang sistem ekskresi. Masih ingatkah kalian tentang sistem ekskresi? Apa itu sistem ekskresi? Oke. Sistem tubuh yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan zat sisa. Oke, sistem tubuh yang fungsinya untuk mengeluarkan zat sisa. Pertanyaan selanjutnya, organ apa saja yang termasuk dalam sistem ekskresi? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Yaitu kulit, Mhm. hati, paru-paru, dan ginjal. Kulit, hati, paru-paru, dan ginjal. Oke. Organ kulit itu mengeluarkan apa? Kalau paru-paru? Karbon dioksida, merotot lagi ya. Kalau hati? Racun ya. Terus yang terakhir ada ginjal. Mengeluarkan apa? Menyaring darah. Darah disaring untuk menghasilkan urin. Pelajari kok tadi. Silakan. Selanjutnya. Nah, di pertemuan pertama kemarin kalian juga sudah melakukan pretest ya. Sekarang kita waktunya pretest. Siapkan kertas barcode-nya masing-masing. Oke. Silakan jawab apa yang dimaksud dengan sistem ekskresi. Silakan dibaca dulu. Kalau sudah yakin jawabannya apa, langsung diangkat kertas barcode-nya.
sesuai dengan jawaban yang kalian pilih. Ya? Siap. Oke. Yang belakang akan dipilih. Silakan dipikirkan jawabannya apa. Kalau sudah yakin, silakan kertasnya diangkat. Sudah siap? Sudah siap ya? Masih ingat nggak yang juara satu siapa? Nih, nah, kita lihat yang kemarin ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Itu ada 11 anak yang nilainya di atas KKTP atau yang dulu namanya KKN. Nanti harapan saya di akhir pembelajaran ada post test, kalau bisa semuanya tuntas, ya. Terus selanjutnya untuk tujuan pembelajaran hari ini, kemarin kalian sudah melakukan diskusi, ya. Peserta didik dapat membuat proyek produk pemanfaatan tanaman di lingkungan sekitar untuk mengatasi gangguan jerawat. Semua kelompoknya sudah berhasil membuat produk kan? Sudah. Produknya dibawa kan? Terus bikin biasanya produknya kali belum dibawa. Diangkat mana? Oke, sip. Nah, dari tujuan pembelajaran ini nanti manfaat apa yang kita peroleh setelah melakukan pembelajaran? Yang pertama, kerja sama tim. Karena kalau kamu kalau membuat proyek, kalau timnya tidak kompak, tidak akan jadi. Kemarin kalian sudah apa saja? Merencanakan proyek, ya, menyusun jadwal proyek sampai membuat proyek, ya kan? Yang kedua, kalian bisa memanfaatkan tanaman yang ada di sekitar itu untuk mengatasi penyakit yang jenis jerawat. Yang ketiga, nanti kalau kalian benar-benar serius, buat tekuni, itu bisa menjadi produk rumahan, oke? Bisa jadikan usaha di rumah. Tapi syaratnya apa? Harus dibawa ke BPOM. Apa itu BPOM? Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi karena ini produknya nanti digunakan untuk tubuh kita, berarti harus ada surat izin dari BPOM. Betul ya? Nah, untuk penilaian kemarin juga sudah saya sampaikan. Kalau penilaian dalam pembelajaran ini, yang pertama pretest dan post test. Pretest sudah kita lakukan. Yang kedua tentang lembar observasi sikap. Oke, jadi ini nanti terkait tentang profil pelajar Pancasila yang saya ambil tentang kreatif dan gotong royong kalian. Terus yang ketiga ada lembar penilaian proyek tentang keaktifan. Kalian sering bertanya atau tidak. Terus waktu di kelompok itu kalian hanya tidur atau aktif bekerja atau tidak, semuanya saya nilai. Yang kedua produknya. Oke, produknya itu sesuai dengan materi yang kita pelajari atau tidak. Dan yang terakhir, nanti kalian membuat laporan berupa infografis. Saya mau bertanya, kan kita membahas tentang gangguan pada kulit, terutama jerawat. Kira-kira kalian pernah mengalami yang namanya sakit jerawat atau tidak? Nah, silakan kalian melihat video di sini. Nah, sebelumnya kemarin kalian sudah melihat video ini, tapi ini saya putarkan lagi untuk mengingat-ingat. Nanti dengan video ini kalian bisa menemukan apa? Rumusan. Oke, silakan diperhatikan. Jerawat adalah salah satu masalah kulit yang sangat sering dijumpai. Jerawat seringkali muncul di daerah wajah. Selain di wajah, jerawat juga sering muncul di daerah leher, dada, punggung, dan bahu. Daerah tersebut berkaitan dengan banyaknya kelenjar minyak sebagai penyebab terjadinya jerawat. Ada 3 faktor yang menjadi penyebab timbulnya jerawat. 1. Produksi minyak yang berlebih. 2. Sel kulit mati yang berlebihan akan menimbulkan iritasi pada pori-pori. 3. Berkembangnya bakteri pada kulit. Jerawat terjadi ketika pori-pori kulit tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Sumbatan ini dapat menjadi penyebab tonjolan pada pori-pori dan menjadi komedo yang berwarna putih. Atau sumbatan dapat terbuka di permukaan kulit
dan menghitam dan menjadi komedo yang berwarna hitam. Ada beberapa penyebab jerawat, diantaranya yaitu hormon, bakteri, perawatan medis tertentu, dan faktor keturunan. Video ini bermanfaat, silakan like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Oke, kalian tadi setelah melihat video tadi tentang apa? Jerawat. Oke, setelah melihat video tentang jerawat, sekarang tugas dari kalian yaitu menentukan atau temukan rumusan masalah yang kalian peroleh setelah melihat video tadi. Jelas ya? Oke, dan nanti hasilnya silahkan dituangkan ke dalam LKPD ini. Jelas? Ada pertanyaan? Oke, tanya kelompok berapa? Kelompok 1. Apa yang ditanyakan? Untuk permasalahan saya belum jelas. Oh, belum jelas. Oke. Tadi kan kelompok kalian sudah melihat video kan? Oke. Nah, setelah melihat video yang saya putarkan tadi, di situ kan mestinya kalian akan timbul pertanyaan. Nah, timbul pertanyaan itu adalah yang dimaksud dengan rumusan masalah. Nah, nanti silahkan dituliskan di kolom ke-1. Jelas ya? Oke. Pertemuan pertama kemarin kalian sudah membuat rumusan masalah. Oke, saya ingin dari masing-masing kelompok menyampaikan rumusan masalah apa yang ditemukan setelah melihat video itu. Oke, silakan siapa yang mau duluan? Katakan. Dari belakang dulu. Dari diskusi kelompok kami, rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana cara mengatasi jerawat. Bagaimana cara mengatasi jerawat? Oke, selanjutnya kamu kelompok berapa? Kelompok 3. Kelompok 3. Selanjutnya. Oke. Berdiri. Kami dari kelompok 2, rumusan masalah yang dari kelompok kami adalah adakah bahan alami yang bisa digunakan untuk mengatasi jerawat? Adakah bahan alami Yang bisa digunakan untuk mengatasi jerawat. Oke, selanjutnya. Oke, silakan. Rumusan masalah dari kelompok kami adalah bagaimana cara mengatasi masalah jerawat pada kulit. Oke, bagaimana cara mengatasi jerawat pada kulit? Selanjutnya, kelompok 4. kelompok 4. Membuat rumusan masalah pada saat apakah jerawat bisa muncul, bagaimana solusi untuk menyembuhkan jerawat. Oke, bagaimanakah jerawat bisa muncul dan solusi untuk menyembuhkan jerawat? Silakan, Widi. Saya dari kelompok 1, rumusan masalah dari kelompok kami adalah adakah di lingkungan kita bahan untuk mengatasi jerawat? Adakah Bahan bahan alami di lingkungan kita untuk mengatasi jerawat? Oke, jadi intinya hampir sama nggih. Bagaimana solusi untuk mengatasi jerawat? Kegiatan kita selanjutnya, kalian kemarin sudah berkelompok, nggih. Berdasarkan literasi, kalian mencari literasi, kalian menentukan solusi untuk mengatasi jerawat. Sudah ditentukan semua solusinya? Sudah. Kelompok 1, solusinya apa? Membuat produknya Facial wash dari tomat. membuat facial wash dari tomat. Terus selanjutnya kelompok 2 Membuat facial wash dari timun. membuat facial wash dari timun. Membuat masker dari lidah buaya. Oke, kelompok 4 membuat masker dari lidah buaya. Kelompok 5 Membuat masker dari tomat. membuat masker dari tomat. Oke, semuanya sudah menemukan solusi, nggih. Terus selanjutnya saya mau menanyakan susunan proyeknya dan jadwal proyeknya. Oke. Habibah kelompok berapa? Oke, silakan dibacakan rencana proyek dan jadwal proyeknya. Rencana proyek. Judul proyek facial wash dari tomat. Bahan alami yang digunakan membuat produk adalah tomat. Oke. Terus jadwalnya? 1. Mencari literasi tentang proses ekspresi pada kulit. 2. Menyusun jadwal proyek. Melakukan pembagian tugas. Membuat desain logo dan packing hari Rabu tanggal 1 juga. Pelaksanaan kegiatan proyek pada hari Jumat
Kelima, melakukan rancangan uji coba yang akan dilakukan, membuat jadwal, menentukan jumlah responden, melakukan uji coba dan menuliskan hasil responden. D. Merancang laporan proyek. Ada satu lagi kelompok menyampaikan tentang rencana dan jadwal proyeknya. Oke, silakan. Ada yang maju? Oke. Judul proyeknya masker pupuk dari tomat, bahan alami yang digunakan membuat produk tomat. Jadwal proyek 1. A. Mencari literasi tentang proses ekspresi pada kulit penyebab jerawat terjadi. B. Mencari literasi atau jurnal artikel penelitian terkait tanaman yang dapat digunakan untuk mengatasi jerawat pada hari Rabu tanggal bagian tugas. C. Membuat desain logo dan packaging pada hari Rabu. Pelaksanaan kegiatan proyek pada hari Jumat sampai Kamis tanggal 9. 5. Melakukan rancangan uji coba yang akan dilakukan, membuat jadwal, menentukan jumlah responden. A. Melakukan uji coba dan menuliskan hasil responden pada hari. Menyiapkan bahan untuk presentasi, pembagian tugas untuk presentasi. Oke, tepuk tangan. Oke, dalam merencanakan dan menyusun proyek. Pertemuan kedua kemarin kita sudah membuat produk. Oke, kita membuat produk dari bahan alami. Ini saya putarkan video ketika kalian membuat produk. Sudah. Bagaimana melihat videonya sendiri? Seru. Seru, oke. Setelah melihat video cara pembuatannya, hari ini dibuka LKPD lembar kelima. Di situ ada
Dari hasil proyek kalian buat akan dilakukan uji hasil proyek. Silakan tentukan nanti ada banyak sampel yang akan diuji berapa, terus daftar responden yang akan mengikuti uji coba berapa, terus nanti jadwal pemakaiannya bagaimana dan takaran produk yang digunakan bagaimana. Sekarang kita lakukan uji hasil. Jangan lupa kalian memakai masker dan sarung tangan, oke? Karena ini produk baru. Kita belum tahu dampaknya apa. Silakan dipakai. Terus silakan dilakukan di luar. Sudah melakukan uji hasil ya? Sudah semua ya kelompoknya? Sekarang waktunya presentasi. Oke, dari 5 kelompok ini, kelompok siapa yang mau maju duluan? Yuk, semuanya mau presentasi. Oke, kelompok 4 maju ke depan. Silakan. Silakan dari kelompok 4 bisa mempresentasikan hasil dari produknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami dari kelompok 4 beranggota ada Mbak Zuhar, Mbak Rosa, Mbak Vina, kalian Mbak Mulan. Ini produk yang kami buat, ada masker lidah buaya. Ini gambaran depan dari bungkusnya masker, ya. Dan ini tampak belakangnya. Ada cara pemakaian dan bahannya. Kenapa kelompok kami memilih lidah buaya? Karena lidah buaya memiliki sifat anti-inflamasi yang dapat membantu mengurangi pembengkakan pada jerawat. Lidah buaya juga memiliki sifat antibakteri yang dapat membantu mengurangi pertumbuhan bakteri penyebab jerawat. Cara membuat masker yaitu 1. Cuci bersih lidah buaya, 2. Iris tipis lidah buaya, 3. Keringkan di bawah sinar matahari kurang lebih 1 minggu, 4. Jika sudah kering, haluskan dengan blender, 5. Ayak sampai bagian kasar terpisah dengan yang halus. 6. Masukkan ke dalam kemasan. 7. Masker bubuk lidah buaya siap dipakai. Cara pemakaian masker: campur bubuk masker pada air secukupnya, lalu aduk hingga merata atau sampai mengental. 3. Oleskan ke wajah atau leher. Diamkan sekitar 15 atau 10 menit. Jika sudah,
bilas dengan air hingga bersih, dan hasilnya adalah tadi kan sudah melakukan uji coba hasil. Coba ceritakan bagaimana pengalamannya. asalnya dingin, tapi belum ada perubahan karena baru satu kali pemakaian. Jika ingin melihat hasil pemakaiannya, yaitu gunakan 2 kali dalam seminggu. Oke, 2 kali dalam seminggu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, mungkin setelah disampaikan hasilnya dari kelompok 4, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan berdiri. Tanya yang keras suaranya. Sebutkan nama dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Eka, saya dari kelompok 2. Kelompok 2. Oke, pertanyaannya? Kira-kira berapa lama maskernya bertahan? Oke, kira-kira berapa lama maskernya bertahan? Silakan langsung dijawab. Bisa sampai 1-2 bulan jika penyimpanannya tepat. Oke, itu guys jawabannya. Bisa disimpan 1-2 bulan jika penyimpanannya tepat. Sudah jelas ya Kak? Oke. Sudah tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Silakan disimpulkan dari kelompok Anda. Kesimpulannya adalah lidah buaya dapat ditemui di sekitar kita dan bisa mengatasi jerawat. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya siapa lagi, kelompok siapa yang mau maju ke depan untuk menyampaikan hasilnya? Oke, sing angkat tangan cuma kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Tiara, Melani, Dina, Habibah, dan Ayu akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berupa produk facial wash yang berasal dari tomat. Nah, ini tampilan kemasan kami. Dan ini hasil dari kelompok kami. Kelompok kami memilih tomat karena tomat mengandung likopen dan antioksidan yang baik untuk kulit. Likopen adalah karoten pigmen merah terang dan pigmen karotenoid yang menjadikan tomat berwarna merah. Antioksidan adalah senyawa yang mampu melindungi sel-sel tubuh dari efek buruk radikal bebas, baik yang terbentuk dari dalam maupun luar tubuh. 2 senyawa ini dapat membersihkan pori-pori yang tersumbat. Cara membuatnya: 1. Cuci bersih tomat dan parut. 2. Potong dadu bahan dasar sabun lalu cairkan di atas air mendidih. 3. Jika bahan dasar sabun sudah mencair, angkat dan aduk-aduk setengah mengental. 4. Tambahkan minyak kelapa dan tomat yang sudah diparut, aduk hingga tercampur. 5. Tuang ke cetakan, diamkan selama kurang lebih 2 hari. 6. Kemas sabun dan siap digunakan. Oke. Terus dari kelompok kalian kan tadi sudah uji hasil. Silakan ceritakan pengalaman kalian dari uji hasil tadi. Setelah saya mencoba memakai produk sabun facial wash ini, saya mengaplikasikannya di tangan saya. Setelah saya memakainya, rasanya pori-pori saya menjadi mengecil dan rasanya dingin. Tambahnya juga kesel. Dan juga kulit menjadi kesat dan wangi. Oke, itu ya. Jadi pengalaman yang tadi sudah disampaikan dari kelompok berapa? 1. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oke, silakan berdiri ya Mbak. Sebutkan nama, dari kelompok berapa dan apa? Saya Dina, saya dari kelompok 4. Bagaimana cara menggunakan sabun tersebut di wajah? Oke, tadi kan kalian prakteknya ujinya di tangan. Terus dari kelompok 4 menanyakan bagaimana cara penggunaan sabunnya di wajah.
Pertama-tama basuh wajah dengan air bersih terlebih dahulu. Kemudian aplikasikan sabun di wajah, lalu diratakan. Setelah itu dipijat-pijat, ditunggu hingga 2-4 menit. Setelah itu kemudian jangan lupa dibilas. Setelah itu dikeringkan dengan menggunakan handuk. Oke, cara pakaiannya di wajah sudah jelas? Oke, ada yang bertanya lagi atau menambahi? Tidak, sudah ya. Oke, silakan buat kesimpulan dari kelompok satu. Kesimpulannya adalah untuk mengatasi permasalahan jerawat, kita dapat menggunakan bahan alami di sekitar kita dengan cara dijadikan facial wash. Salah satunya tomat, mengandung likopen dan antioksidan yang mampu membersihkan pori-pori yang tersumbat. Oke, itu ya dari kelompok 1. Maaf, sudah tepuk tangan untuk kelompok. Sekian presentasi dari kami. Maaf ada kesalahan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya sudah presentasi ya, diwakili 2 kelompok. Kalian sudah sangat luar biasa, mulai dari perencanaan sampai menghasilkan produk dan melakukan uji produk. Oke, selanjutnya sistem ekskresi kulit itu merupakan salah satu organ yang memproduksi keringat. Penyakitnya atau gangguannya salah satu yaitu jerawat. Gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum yang berlebihan, seperti yang disampaikan di kelompok 1 tadi. Jika pori-pori kita nanti produksinya minyak berlebihan, itu minyaknya bisa menyumbat pori-pori yang akhirnya terjadi peradangan, terus muncul di permukaan kulit dan jadilah yang namanya jerawat. Nah, di mana kebanyakan bahan-bahan alami itu mengandung antioksidan yang bisa melawan bakteri jahat. Itu nggih. Nah, sekian untuk penjelasan tentang gangguan pada kulit terutama jerawat. Ada yang ditanyakan atau sudah jelas semua? Nah, kalau sudah jelas, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Oke, silahkan. Alami yang berada di sekitar kita bisa mengatasi jerawat. Oke, bahan alami yang ada di sekitar kita bisa mengatasi jerawat. Ya? Oke, silakan Mbak. Pori-pori yang tersumbat bisa menyebabkan jerawat. Pori-pori yang tersumbat bisa menyebabkan jerawat. Oke, bagus. Masker atau facial wash akan mengurangi produksi minyak yang berlebihan. Oke, bagus. Jadi kesimpulannya tadi ada itu nggih, karena produksi minyak berlebihan menyebabkan pori-pori tersumbat, nah akhirnya menyebabkan jerawat. Nah, jerawat bisa diatasi dengan tomat, lidah buaya, dan pepaya. Oke. Nah, pembelajaran hari ini apa yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Refleksi, kita masuk ke refleksi. Pembelajaran apa yang sudah kita pelajari sampai hari ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Oke, silakan. Melatih kekompakan dan meningkatkan kreativitas dengan cara mendesain kemasan dan infografis. Oke, ternyata ada selain kompak juga infografis. Terakhir, adakah kendala selama pembelajaran dan bagaimana mengatasinya? Mesti enek, gak mungkin orang. Ayo, siapa yang bisa silakan? Waktu pembuatan produk, cara mengatasinya adalah menggunakan waktu dengan baik. Oh, oke. Jadi kendalanya di waktu nggih kalian, karena mungkin kalian di pondok pesantren jadwalnya sangat padat sekali, ya toh. Jadi kalian harus bisa membagi waktu antara tugas sekolah dan tugas pondok. Oke. Senang nggak dengan pembelajaran proyek hari ini? Senang. Kenapa senang? Dan kenapa senang? Karena seru menghasilkan produk. Karena tadi sudah bersenang-senang, sekarang saatnya kita post test. Oke, silakan semuanya menghadap ke komputer masing-masing. Yang ada di depan itu 765990. Kalau sudah, silakan kalian bergabung atau join. Ya, Dara sudah masuk.
Oke, ulangi. Oke. Silang-silang. 16. Di start ya. Start, lihat. Semuanya sudah start. Harusnya ada. Delapan belas ya. Oke, udah semua ya. Oke, kalau sudah semua, sebenarnya sudah startnya sudah dipencet ya. Kita mulai game. Yuk, karena waktu ini. Jangan terburu-buru, masih ada waktu. Satu soal itu waktunya 1 menit. Juan. Ya, posisi pertama sementara Dina digeser oleh Salsabila. Eva Rahayu mulai naik. Darah geser Dina naik. Salsabila sama Dina pinter-pinteran. Nah, ini pemenangnya. Juara pertama Eva Rahayu, juara kedua Salsabila, dan juara ketiga Dina. Kelompok teraktif diraih oleh kelompok 1. Oke, untuk pertemuan selanjutnya silahkan pelajari tentang pesawat sederhana, ya, karena kemarin kita sudah belajar tentang biologi, minggu depan kita belajar tentang fisika, hitung-hitungan, ya. Terus karena waktu sudah selesai, sekian dari saya, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.